Suatu saat kita pasti akan meninggal dunia, saudaraku. Kita pasti semua akan meninggalkan dunia ini, dan kalau ternyata kita belum memiliki Tuhan selama kita hidup, itu akan menjadi masalah besar bagi kita semua. Jadi jangan merasa sudah menjadi Kristen berarti engkau sudah memiliki Tuhan. Jangan merasa kalau sudah datang ke gereja kau sudah memiliki Tuhan. Jangan merasa kalau sudah ambil pelayanan apapun kau sudah memiliki Tuhan. Belum tentu, saudaraku. Orang yang memiliki Tuhan, ciri-cirinya pasti memiliki sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita belum memiliki sifat-sifat Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama, yang menjauhi segala bentuk perbuatan yang melanggar kekudusan Allah, berarti belum memiliki Allah dalam hidupnya. Maka seharusnya ini yang menjadi ambisi, tujuan kita hidup. Bagaimana kita memproyeksikan hidup di bumi ini? Kita punya target. Kita perjuangkan untuk kita benar-benar memiliki sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, maka kita tidak mungkin kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, saudaraku. Dan itu semua akan mendrive kita untuk tidak akan pernah serius memperjuangkan dalam hidup benar kita, hari-hari hidup. Karena kita harus sadar bahwa memiliki Tuhan menuntut kesungguhan kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan menyediakan sarana berupa firman kebenaran, Roh Kudus, rema dalam hari-hari hidup. Segala kejadian hal yang terjadi dalam hidup kita, itu semua digunakan Tuhan untuk membentuk kita. Itu pihak Tuhan, tapi pihak kita, saudaraku, dibutuhkan respon. Kalau kita tidak mengalami sebuah kontak dengan Tuhan, klik krek dengan Tuhan, frekuensi yang mengena dengan Tuhan, maka kita pasti tidak punya frekuensi yang nyambung dengan Tuhan. Dan itulah letak masalahnya sebetulnya. Semua problematika kemelesetan yang ada pada manusia itu dimulai dari tidak nyambungnya frekuensi manusia itu dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang manusia yang tidak serius atau kurang serius dengan Tuhan. 24 jam 7 hari. Seminggu kita gunakan untuk kepentingan kita. Untuk ambisi, mimpi, agenda kita sendiri. Dan seringkali dalam 24 jam 7 hari seminggu, kita tidak pernah menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak pernah menghayati Allah yang hidup itu. Betul, saudaraku, kita tidak pernah menghayati Allah yang hidup itu. Kita bisa melihat orang-orang yang menghayati Allahnya. Jangan coba-coba menyinggung, mencederai nama Allah atau kitabnya. Nyawa mereka pertaruhkan. Itu menunjukkan begitu hormatnya mereka akan Allahnya. Betapa mereka menjunjung tinggi itu semua. Tapi bagaimana dengan kita, saudaraku? Bukan berarti kalau nama Yesus dicela lalu kita marah. Tidak perlu begitu. Tuhan kita bisa dan sanggup membela dirinya sendiri. Kita diam saja, tidak perlu marah. Tapi yang perlu dikoreksi adalah kita sendiri pun seringkali merendahkan Tuhan kita dalam perilaku hidup kita sendiri. 24 jam 7 hari, kau letakkan Tuhan di posisi mana? Bahkan tidak pernah kau terhubung dengan Tuhanmu dalam satu hari kau sibuk. Bangun pagi kau udah sibuk dengan handphonemu, dengan target-targetmu,
Dengan semua kesibukan, ketemu teman, ketemu kolega bisnis, ketemu ini dan itu. Coba bayangkan. Tidak perlu marah kalau nama Tuhan kita semisal diapakan oleh pihak lain. Kita sendiri pun begitu setiap kali. Merendahkan Tuhan kita sendiri. Maka pagi hari ini saya mau mengingatkan, jangan sampai saudaraku, kita meninggal dunia, kita tidak diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Jangan anggap sepele hal ini dan jangan anggap ringan hal ini. Jangan main-main saudaraku. Kita pasti suatu hari akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, di mana keadaan kita akan dibuka, tidak ada yang dapat kita tutup-tutupi lagi. Karenanya kita mutlak setiap hari harus menghadap Tuhan. Kita harus koneksi kuat dengan Tuhan. Kita harus membayangkan bahwa saat ini kita sudah ada di hadapan Tuhan. Bagaimana perasaan kita seharusnya? Kalau kita belum benar-benar memiliki Tuhan ya saudaraku, kalau kita ada di hadapan Tuhan, kita pasti akan gemetar. Kita tidak tahan berdiri saudaraku di hadapan Allah. Karena memiliki Tuhan itu membutuhkan kesungguhan kita. Segenap hidup. Seluruh hidup. Jadi mestinya dalam hidup ini kita hanya memiliki satu ruangan. Dan ruangan itu Tuhan. Artinya begini. Kepentinganku, kebahagiaanku, semua hal cita-citaku adalah Tuhan itu sendiri. Karena pada umumnya banyak manusia memiliki ruangan-ruangan dalam hatinya. Ruangan cita-cita, ruangan hobi, ruangan keluarga, ruangan studi, dan masih banyak lainnya. Ruangan jodoh. Sementara ruangan Tuhan itu ada di paling belakang dan paling kecil, bahkan tidak pernah dibuka. Atau kalau dibuka pun waktu ke gereja saja. Apalagi kalau sekarang ada jemaat online, udah tambah lagi. Tidak pernah dibuka itu. Karena tidak ke gereja, sama sekali tidak ke gereja. Kalau ke gereja pun ngantuk. Atau terlambat. Main HP, tidur. Kadang sedih saudaraku. Kadang sedih, betul, saya lihat kekristenan bukan semakin kusuk, semakin sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ya. Benar, enggak, sekarang semakin sembarangan. Betul saudaraku. Kadang saya di titik, Tuhan, jangan sampai ini menjadi habit. Kalau di rumah saudaraku, dengarkan khotbah sambil duduk, tiduran, sambil nyemil makanan. Kayak nonton bioskop begitu. Gak ada hormat-hormatnya sama Tuhan. Kadang saya, ngeri saudaraku. Maka firman Tuhan itu mengatakan dengan jelas, baik kau makan atau kau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu dalam 1 Korintus 10:31. Jadi ruangan kita itu hanya ruangan Tuhan. Tidak ada yang kita kerjakan tanpa ada kaitan dengan Allah. Kalau kita lakukan apapun untuk Allah, keahlian apapun yang kita miliki untuk Tuhan, bekerja untuk apapun kita untuk Tuhan. Uang yang kita dapatkan dari kita hasil kerja untuk membalas kebaikan orang tua, itu menyenangkan Tuhan. Untuk menolong sesama, itu menyenangkan Tuhan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Kita gunakan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan, saudaraku. Sebagai segala sesuatu yang kita pandang penting di dalamnya. Memang hidup ini memang hanya untuk berurusan dengan Tuhan, itu sejatinya. Waktu kita hidup ini hanya 70-80 tahun, saudaraku. Dan 70-80 tahun itu adalah persiapan untuk kekekalan. Sedangkan hidup yang sesungguhnya itu nanti di belakang langit biru.
Inilah yang harus kita usahakan. Kita harus berjuang menjadi perawan suci bagi Allah. Perawan suci bagi Tuhan Yesus. Sehingga Paulus pernah berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Bukan cemburu dalam arti pengertian umum. Kalau fokus jemaat bukan kepada Tuhan, berarti tidak setia. Ada perselingkuhan dengan dunia ini. Ini yang menimbulkan kecemburuan Tuhan kepada pribadi kita. Karena hari ini banyak jemaat yang lebih tertarik kepada dunia. Jarang orang tertarik kepada Tuhan dan kepentingan Tuhan. Karena memang kalau tertarik kepada Tuhan dan kepentingan Tuhan itu dibutuhkan bayar harga. Dan itu sakit. Dan tidak banyak orang mau masuk di dalam proses yang menyakitkan itu. Padahal proses itu tidak bisa dilewati. Karena proses yang menyakitkan itu, aniaya itu, akan membuahkan apa yang menjadi keinginan Allah. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan, keagungan, dahsyatnya Tuhan, dahsyatnya kekekalan. Maka di saat itu kita bisa berkata, betapa berharganya waktuku ya ketika aku benar-benar menyapih dunia dan mengutamakan Tuhan dalam hidupku. Maka di dalam kekekalan itu kalau kita hari ini berjuang ya, kita bisa berkata bersyukur ya aku. Selama aku hidup, setiap detik hidupku, aku pertaruhkan untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi suatu hari kalau kita menghadap Tuhan, kita sudah gak kagok saudaraku. Gak aneh. Kenapa? Karena kita sudah biasa berinteraksi dengan Tuhan. Kita mengerti hatinya. Kita mengerti sifatnya. Kita mengerti caranya memberi kasih kepada kita dan sesama kita. Maka mulai hari ini, 24 jam 7 hari hidup kita, dengan segala kesadaran kita mau menghargai setiap waktu yang ada. Kita mau menyadari bahwa aku harus berubah semakin hari, semakin memiliki sifat Allah. Semakin menghormati Dia. Semakin mencintai dan mengasihi Dia. Semakin menjaga perasaannya. Dan semakin berkenan di pemandangannya. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang hari ini. Doa saya Tuhan memberkatimu hari ini. God bless you.